Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Info Virtual Channel. Kali ini saya akan berbagi soal ujian perangkat desa beserta pembahasannya. Soal-soal dalam video ini seringkali keluar di ujian tertulis perangkat desa. Bukan berarti ini bocoran ya, tapi memang soalnya ya seputar soal-soal ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Semangat untuk kalian yang akan mengikuti ujian perangkat desa. Baik, kita langsung aja ke soalnya. Nah, di sini saya contohkan adalah Desa Makmur, Kecamatan Maju, Kabupaten Mukti tahun 2021. Ya, petunjuk penyelesaian soal. Awali dengan berdoa dan kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Tuliskan nama dan identitas Anda dengan lengkap. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda silang pada huruf jawaban yang dianggap paling benar. Jumlah soal sebanyak 100 dengan waktu yang disediakan 90 menit. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah. Selamat mengerjakan soal. Nah, di sini terbagi menjadi beberapa sub. Ya, yang pertama adalah sub pemerintahan dan pengetahuan umum. Ya, mari kita lihat. Nomor 1. Rencana pembangunan jangka menengah desa, ya, bisa disingkat RPJMDes, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu. Nah, RPJMDes itu jangka waktunya adalah 6 tahun ya. Di sini ada pilihan A 3, B 4, C 5 dan D 6. Jawabannya adalah yang D 6 tahun. Nomor 2. Rencana kerja pemerintah desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu A 4 tahun, B 3 tahun, C 2 tahun, D 1 tahun. Jawabannya adalah 1 tahun. Ini disingkat RKPDes. 1 tahun, RPJMDes itu 6 tahun. Nomor 3. Dana desa adalah dana yang bersumber dari A. Anggaran kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, dan D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Yaitu jawabannya adalah yang D. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa disingkat dengan DD. Ya. Nomor 4. Alokasi dana desa adalah A. Dana yang dibagikan secara merata, B. Dana yang diterima dari pemerintah pusat, C. Dana yang diterima dari kecamatan, D. Dana yang diterima desa dari APBD kabupaten. Nah, alokasi dana desa ini bisa disingkat menjadi ADD. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari APBD kabupaten. Maka dari itu nomor 4 jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Bendahara desa adalah unsur staf. Nah, sebenarnya bendahara desa itu sudah tidak ada ya, yang adanya adalah kaur keuangan. Ya, coba kita lihat jawabannya. A. Kepala seksi di desa, B. Kepala urusan di desa, C. Kepala dusun di desa, D. Sekretariat desa. Jawabannya adalah sekretariat desa, di mana sekretariat desa ini membawahi 3 kepala urusan, yaitu kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan kepala urusan TU dan umum. Ya. Nomor 6. Tahun anggaran adalah tahun pelaksanaan anggaran selama kurun waktu A. 4 tahun, B. 3 tahun, C. 1 tahun, dan D. 2 tahun. Jawabannya adalah C. 1 tahun. Nomor 7. Pengaturan keuangan desa diselenggarakan dengan ruang lingkup tersebut di bawah ini, kecuali A. Keuangan desa, B. Pendapatan desa, C. Perhitungan penerimaan desa, D. APBDes. Jawabannya adalah yang C. Perhitungan penerimaan desa. Nomor 8. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak, B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, C.
iuran pembangunan dari setiap warga masyarakat? Jawabannya adalah C. Ya. Nomor 9. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa. Nah, ini sama aja dengan tahun anggaran. Yang A 3 tahun, B 2 tahun, C 1 tahun, D 4 tahun. Jawabannya adalah C 1 tahun. Nomor 10. Sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas sebagai A. Pengawas, B. Penyeleksi, C. Koordinator, dan D. Pembelanja. Jawabannya adalah koordinator. Ya, sekretaris desa itu hanya sebagai koordinator. Nomor 11. Pengaturan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa berasaskan tersebut di bawah ini kecuali A. Kewilayahan, B. Partisipasi, C. Pemberdayaan, D. Kesetaraan. Jawabannya adalah yang A. Kewilayahan. Nomor 12. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam peta desa ditetapkan dengan A. Peraturan Bupati, B. Peraturan Camat, C. Peraturan Desa, D. Peraturan Gubernur. Jawabannya adalah Peraturan Bupati. Nomor 13. Penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas tersebut di bawah ini kecuali A. Pendapatan asli desa, B. Kepastian hukum, C. Keterbukaan, D. Profesionalitas. Jawabannya adalah pendapatan asli desa. Nomor 14. Perangkat desa terdiri dari tersebut di bawah ini kecuali A. Pelaksana kesuguhan, B. Pelaksana kewilayahan, C. Pelaksana teknis, D. Pelaksana sekretaris desa. Jawabannya adalah yang A. Pelaksana kesuguhan. Nomor 15. Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang A. Sekali dalam setahun, B. 2 kali dalam setahun, C. 3 kali dalam setahun, D. 4 kali dalam setahun. Jawabannya adalah yang A. Sekali dalam setahun. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan A. Ketokohan warga, B. Keterwakilan wilayah, C. Keterpandangan warga, D. Kepribadian warga. Jawabannya adalah keterwakilan wilayah. Nomor 17. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak A. 4 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, C. 2 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, D. 1 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jawabannya adalah yang B. 3 kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Nomor 18. Usia anggota Badan Permusyawaratan Desa yang A. Paling rendah 21 tahun atau pernah menikah, B. Paling rendah 20 tahun atau pernah menikah, C. Paling rendah 19 tahun atau pernah menikah, D. Paling rendah 18 tahun atau pernah menikah. Jawabannya adalah yang B. Paling rendah 20 tahun atau pernah menikah. Nomor 19. Jenis peraturan di desa terdiri atas tersebut di bawah ini kecuali A. Peraturan kepala desa, B. Peraturan kepala desa bersama camat, C. Peraturan bersama kepala desa, D. Peraturan desa. Jawabannya adalah yang B. Peraturan kepala desa bersama camat. Nomor 20. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapat evaluasi dari A. Kepala desa dan BPD, B. Bupati, C. Camat, D. Kepala bagian pemerintah desa. Jawabannya adalah Bupati yang B. Oke teman-teman, 20 soal terlebih dahulu ya. Nanti untuk soal berikutnya jangan lupa pantau saja terus channel ini. Nanti akan saya buatkan video berikutnya ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.
dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa bantu kami dengan like, share, komen, dan subscribe agar kamu bisa terus update di video-video kami selanjutnya.